Halo teman-teman. Laporan dari serangkaian sumber Rusia baru-baru ini dan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur menunjukkan bahwa Korea Utara dapat mengerahkan angkatan bersenjata dan sipil, unit rekonstruksi ke Ukraina. Meski baru berhenti pada level bocoran informasi, hal ini sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Jadi mengapa Korea Utara mengirim pasukannya ke Ukraina? Dan mengapa Rusia menyetujui ini? Mari kita bahas di video hari ini. Menurut media Rusia, Korea Utara telah menjelaskan melalui saluran diplomatik bahwa Korea Utara siap untuk menyediakan kekuatan tempur yang besar, untuk menciptakan keseimbangan yang menguntungkan Rusia, di medan perang Ukraina. Korea Utara akan menerima energi dan biji-bijian dari Rusia. Sebagai imbalannya, 100.000 tentara akan dikerahkan ke Ukraina, serta tenaga kerja untuk memperbaiki kerusakan akibat perang. Pengamat mengatakan bahwa meskipun informasi tentang penempatan pasukan belum diumumkan secara resmi, sangat mungkin bahwa Korea Utara akan mengirim pasukan ke daerah Donbas, Ukraina Timur. Dan mungkin, tidak sampai 100.000 tentara, seperti yang diungkapkan media. Menurut angka dari Institut Internasional untuk Studi Strategis yang berbasis di Inggris, dalam The Military Balance edisi 2021, Korea Utara mempertahankan 1.280.000 tentara tugas aktif, 600.000 cadangan, dan hampir 5.700.000 pasukan paramiliter, terutama pengawal merah, atau milisi Korea Utara. Secara total, ada lebih dari 7,7 juta personel di angkatan bersenjata, dari total populasi hampir 26 juta orang. Korea Utara menjadi negara dengan angkatan bersenjata terbesar di dunia, melampaui Cina, Amerika Serikat, Rusia, bahkan Korea Selatan. Meskipun jumlah pasukan yang berdiri lebih sedikit. Sebab, 100.000 personel yang bisa dikirim ke Ukraina bukanlah jumlah yang terlalu besar bagi Korut. Dan itu tidak akan mempengaruhi pertahanan wilayah. Di Korea Utara, Tentara Rakyat Korea adalah institusi sentral masyarakat. Marsekal Kim Jin-ngan Kim Jong-un memegang posisi Panglima tertinggi, Ketua Komisi Militer Pusat. Tentara reguler Korea terdiri dari 5 cabang, pasukan darat, pasukan angkatan laut, pasukan pertahanan udara dan udara, pasukan rudal strategis, dan pasukan operasi khusus. Di mana, pasukan darat memiliki jumlah pasukan terbesar, dengan lebih dari 1,1 juta pasukan. Dan kekuatan rudal strategis merupakan perhatian konstan yang besar bagi Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat. Kekuatan rudal strategis Korea Utara difokuskan pada pengembangan, dan telah memiliki semua jenis rudal di dunia. Dari artileri roket seri MLRS, untuk rudal balistik jarak pendek SRBM, rudal balistik jarak menengah MRBM, IRBM, rudal balistik antar benua ICBM, mampu mencapai Amerika Serikat. Militer Rusia juga dikatakan tertarik dengan sistem artileri roket KN-09 dan KN-25 Korea Utara. Keduanya dikatakan memiliki jangkauan yang lebih panjang dari lawan asing manapun. Bahkan HIMARS Amerika, artileri roket, menyebabkan kerusakan signifikan pada pasukan Rusia. KN-09 pertama kali diluncurkan pada tahun 2014, baru mulai beroperasi sejak tahun 2017. Ini adalah sistem artileri roket MLR-300mm Korea Utara, dengan unit peluncur, terdiri dari 8 rudal, dengan jangkauan 180-200 km. Sementara KN-25 memulai debutnya pada tahun 2019. Ini digambarkan sebagai sistem roket peluncuran ganda, kaliber super besar, MLRS, dengan jangkauan 830 km. Tetapi ukuran rudal yang besar dan jangkauan yang lebih jauh, dibandingkan dengan artileri roket tradisional, membuat Amerika Serikat mengklasifikasikannya sebagai SRBM, rudal balistik jarak pendek. Berbicara di saluran TV Rusia, Igor Korotchen, seorang jurnalis militer dan kolonel cadangan tentara Rusia menunjukkan, sistem artileri Korea Utara khususnya sangat berharga di Ukraina. Dan bisa dikerahkan ke depan. Jika Korea Utara secara sukarela bergabung dengan artileri jarak jauh dan sistem rudal mereka, dan banyak pengalaman tempur. Mari beri lampu hijau untuk kesukarelaan mereka. Perwira artileri Korea benar-benar beroperasi dengan tentara Suriah selama Perang Lebanon, dan dalam operasi kontra pemberontakan di tahun 2010-an. Mungkin pasukan pertama dikerahkan ke Ukraina Timur. Selain unit artileri, unit operasi khusus Korea Utara kemungkinan akan memainkan peran penting di Ukraina, setelah dilaporkan meluncurkan operasi kontra pemberontakan di Suriah. Korea Utara memiliki pasukan paling khusus di dunia, dengan sekitar 200.000 orang. Pasukan operasi khusus Korea Utara terdiri dari unit-unit sukarelawan militer, yang diperlengkapi dan dilatih secara khusus, dilatih untuk melakukan operasi militer, politik, atau psikologis untuk Korea Utara. Agen Korea Utara telah digambarkan dalam penilaian Inggris sebagai sangat termotivasi, dikomunikasikan dengan baik secara politik dan terlatih.
Organisasi diharapkan untuk terus mencari inisiatif, mengubah semua keadaan yang tidak terduga menjadi keuntungan mereka. Dan dorong mereka semua untuk mencapai tujuan mereka, berapapun biayanya. 2 unit operasi khusus Korea Utara yang dikerahkan dari Suriah pada 2010-an, yang digambarkan oleh pasukan pemberontak sebagai mematikan, berbahaya, di medan perang. Bagi Korea Utara, merupakan presiden untuk menyumbangkan kekuatan pada upaya perang. Angkatan bersenjata Pyongyang telah berperang dalam banyak perang, terutama melawan pihak-pihak yang didukung AS, seperti perang di Vietnam, perang di Timur Tengah, perang perbatasan Afrika Selatan Angola dan Iran. Irak. Pyongyang juga telah memasok militer Iran dengan artileri dan rudal jarak jauh. Namun, kemungkinan besar pasukan Korea Utara yang direncanakan akan dikerahkan di Ukraina akan dilakukan secara sukarela, untuk menghindari membawa Pyongyang ke dalam perang secara resmi di Ukraina. Partisipasi Korea Utara juga akan membawa pengalaman berharga bagi militernya dalam memerangi pasukan Ukraina. Pasukan tersebut telah menerima puluhan miliar dolar peralatan dari NATO, dan beroperasi dengan pelatihan, saran, dan intelijen Amerika. Pada saat yang sama, itu akan secara signifikan meningkatkan status Korea Utara sebagai kekuatan militer di Asia Timur, memberikan tekanan besar pada Korea Selatan dan juga Amerika Serikat. Selain itu, setiap penempatan Korea Utara kemungkinan akan didanai oleh Rusia. Ini berpotensi memberi Pyongyang akses yang lebih baik ke barang-barang Rusia, perangkat keras militer, dan dukungan ekonomi lainnya. Pengalaman beroperasi bersama pasukan Rusia dapat diapresiasi oleh Korea Utara. Karena kedua negara memiliki banyak saingan yang sama. Bersama dengan Eritrea, Belarus, Suriah, Korea Utara adalah salah satu dari 4 negara yang memilih menentang kecaman PBB terhadap Rusia. Pyongyang dikatakan tidak akan rugi dalam hal mendukung Rusia, karena memperkuat hubungan dengan Moskow dan Republik Donbas. Hubungan ekonomi dengan Donbas dan Luhansk juga dapat menawarkan sejumlah peluang penting. Karena daerah yang memisahkan diri bukanlah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi juga tidak ada kewajiban untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB, tentang sanksi terhadap Korea Utara. Daerah-daerah ini adalah satu-satunya wilayah di dunia yang dengannya Korea Utara dapat berdagang secara bebas. Pasokan berbagai macam barang dan jasa Korea Utara, dari pekerja asing hingga sistem artileri, tidak akan dilarang, seperti halnya negara-negara anggota PBB seperti Rusia. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.